Mahdilok, Tan Malaka 1943, Sejarah Mahdilok. Ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu. (1943), mempelajari keadaan kota dan kampung Indonesia yang lebih dari 20 tahun ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Mahdilok ialah lebih kurang 8 bulan, dari 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943. Berhenti 15 hari, 720 jam, ialah kira-kira 3 jam sehari. Buku yang lain ialah Gabungan Aslia sudah pula setengah ditulis, tetapi terpaksa ditunda, sebab yang pertama karena kehabisan uang, kedua sebab sang polisi, Yuansa namanya di waktu itu, sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah, lebih tepat lagi pondok, tempat saya tinggal. Lantaran huruf Mahdilok dan Gabungan Aslia terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tiada mengambil perhatian sama sekali, maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri seterusnya dari mata dan tongkat KMPT Jepang. Lantaran hawa kediaman saya itu sudah agak panas dan bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksalah saya memberhentikan pekerjaan saya meneruskan menulis Gabungan Aslia. Saya bertualang di daerah Banten mencari nafkah sambil memperlindungkan diri pula. Akhirnya saya dapat pekerjaan tetap di tambang arang Baya. Disinilah saya mendapat pekerjaan sedikit lebih tinggi dari Romusa biasa. Maklumlah orang tak punya diploma dan surat keterangan, sampai menjadi pengurus semua Romusa dan penduduk kota Baya dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang pergi, dan sakit matinya Romusa, ribuan orang, dengan perantaraan kantor urusan prajurit pekerja. Sebagai Ketua Badan Pembantu Pembelaan atau BPP dan Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau BP3, saya akhirnya sampai dipilih menjadi Wakil Daerah Banten ke Kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta, tetapi tak jadi itu, bulan Juni 1945. Disinilah saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, dan lain-lain yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Juga dengan pemuda lainnya, umpamanya seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Baya ketika itu, tak lebih dan tak kurang dari Bang Bejat, alias Anwar Cokro Aminoto dan saudaranya. Resan minyak ke minyak, resan air ke air, kata pepatah. Demikianlah pengarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ilyas Hussein, dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari yang mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ialah golongan pemuda. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlaku, yakni Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda pula, Mahdilok sekarang akan disebarkan di antara mereka yang rasanya sanggup menerimanya. Pena merayap di atas kertas dekat Cililitan, di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Mahdilok ikut lari bersembunyi ke Bayah Banten, ikut pergi mengantarkan Romusa ke Jawa Tengah, dan ikut menggeleng-geleng kepala memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Di belakang sekali, ikut pula ditangkap di Surabaya bersama pengarangnya, berhubung dengan gara-gara Tan Malaka palsu, bahkan hampir saja Mahdilok hilang. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Mahdilok sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya, mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang dan seksama, serta akhirnya berkemauan keras buat memahamkannya. Tan Malaka, Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946, Pendahuluan, Iklim. Mokojobi, 15/6/2602, tanggal ofisil kini, waktu saya menulis Mahdilok. Dalam perhitungan tuan yang sekarang sedang jatuh dari tahta pemerintahan Indonesia itu, bersamaan dengan Donsdak, Juli 15, 1942. Murid bangsa Indonesia yang bersekolah Arab dekat tempat saya menulis ini menarikan pada hari Kamis bulan Rajab 30, 1362,
Semua itu memberi gambaran bahwa Indonesia sebenarnya belum bertanggal berumur sendiri. Indonesia tulen belum timbul dari tenggelamnya berabad-abad itu. 11 Juli 1942 petang, saya sampai di Jakarta. Saya meninggalkan Teluk Betong pada 7 Juli. Rupanya sama dengan tanggal IR Soekarno meninggalkan Palembang. Tetapi ada perbedaan. Kapal yang saya tumpangi cuma perahu layar tak lebih dari 4 ton, tua dan bocor walaupun namanya merdu bunyinya Sri Renyet. Perahu layar ini sama sekali menjadi permainan angin saja. Kalau angin dari belakang, majulah dia. Kalau dari muka, berlabuhlah dia, walaupun dekat karang, kalau dia tak mau dibalikan kembali atau ditenggelamkan. Kapal IR Soekarno kabarnya ditarik oleh kapal motor Jepang. Sebab itu, walaupun sama waktu berjalan, dan saya 2 kali lebih dekat dari IR Soekarno ke tempat yang dituju, saya 2 kali selama dia di jalan baru sampai. Ada lagi perbedaan. Walaupun pembuangan saya 2 kali pula selama pembuangan IR Soekarno yang 10 tahun itu, dan saya sebetulnya bukan dikembalikan dengan resmi, melainkan kembali sendiri, saya belum boleh bekerja dengan terbuka. Sedangkan IR Soekarno sudah diberi izin buat membikin propaganda. Dalam Sinar Matahari diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dari Barisan Propaganda Dai Nippon, Palembang, nomor 49 Kayobi atau Selasa 23/6/2602. Dalam artikel di barisan depan, Tuan Soekarno menganjurkan pada rakyat Indonesia bekerja bersama-sama sekuat tenaga dengan Dai Nippon. Sebab hanya dengan bekerja bersama-sama dengan Nippon, kita akan dapat mencapai cita-cita kita Indonesia Raya dalam lingkungan Asia Raya. Senin 13 Juli, jangan takut sama angka 13, IR Soekarno berjabatan tangan dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, pemimpin nasionalis Indonesia yang setingkat tingginya dengan IR Soekarno, sama-sama cerdik pandai, berani, tahan dan rela menderita kesukaran hidup, yakni sampai Jepang masuk. Di samping gambar tertulis, IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berjabatan tangan sebagai pengakuan bekerja bersama-sama guna masyarakat. Dengan hampa tangan saya cari tulisan kedua pemimpin tadi yang bersangkutan dengan persoalan 1. Bagaimana tata negara Asia Raya? 2. Bagaimana kedudukan Indonesia Raya dalam Asia Raya? 3. Bagaimana tata negara Indonesia merdeka sendiri? 4. 5. Sampai ad infinitum, yakni tidak berhenti seterusnya. Kesimpulan, kedua pemimpin nasionalis sudah mulai menjalankan cita-citanya ialah di bawah ujung pedang samurai. Akhirnya perbedaan yang ketiga, sedangkan kedua pemimpin tersebut disambut dengan kegirangan oleh pengikutnya secara resmi, seperti Beaver atau berang-berang, catatan editor, yang terkenal tinggal di lubang yang dibikinnya di bawah air, saya masuk mesti memakai segala anggota kewaspadaan yang memang sudah terlatih dalam pelarian yang lebih dari 20 tahun lama. Apabila kelak sudah pasti bahwa golongan atau kelas yang saya pertahankan selama ini boleh menjalankan haknya, maka kelaklah saya akan meninggalkan sarang. Tetapi sarang sekarang memang lebih baik tempatnya dari yang sudah-sudah. Letaknya tidak lagi di Tiongkok atau di tepi tapal batas jajahan Belanda, walaupun di Indonesia juga, seperti 4 tahun yang lalu, tetapi di tengah-tengah rakyat jelata Indonesia, dekat keluarga dan para sahabat. Tetapi keadaan dan paham saya memaksa saya tinggal sendiri di tengah masyarakat yang sering menyebut-nyebut nama, tapi tak mengenal rupa saya. Terbitlah mulanya pertanyaan dalam diri saya, buku manakah yang pertama mesti ditulis, yang paling cocok dengan keadaan diri saya dan luar diri saya? Ada 3 buku yang sudah bertahun-tahun saya kandung dalam pikiran tetapi belum bisa dilahirkan. Undang Kaum Proliter Berpikir, yang sekarang saya namai Madilog. Federasi Aslia, yaitu potongan dari Asia Australia, yakni federasi dari segala negara pada jembatan antara Asia dan Australia, dengan kepalanya di Asia dan Australia. Beberapa pengalaman saya yang boleh menjadi pengetahuan dan nasihat buat mereka yang suka menerimanya. Dalam keadaan biasa, ketiganya boleh dicetak pada waktu satu, yaitu berdikit-dikit, karena memang isinya sudah dikandung, cuma belum diatur sebab waktu dan tempat selama ini tak mengizinkan buat melahirkan. Dalam menghasilkan buah pikiran, kita juga berjumpa dengan soal-soal yang dijumpai kalau orang menghasilkan barang dagangan. Orang tak saja mesti memikirkan perkara belanja atau ongkos buat menghasilkan, tetapi juga perkara permintaan orang ramai atau demand. Ongkos boleh saya cari. Di Tiongkok saya mempunyai pencaharian sendiri.
Ketika kapal terbang Jepang sampai di Amoy penghabisan bulan Agustus 1937, saya mesti meninggalkan School of Foreign Language yang saya dirikan sendiri yang pesat majunya. Saya mesti pindah ke selatan, terutama karena semua murid saya lari dan penduduk Amoy cerai-berai. Di Singapura, dalam masyarakat Tionghoa dengan nama dan paspor Tionghoa, sudah tentu di luar pengetahuan Inggris yang asik mencium jejak saya beruntung bisa memanjat dari sekolah rendah sampai kepala sekolah menengah tinggi yang tertinggi di Asia Selatan, yaitu Nanyang Chinese Normal School, NCNS. Di sini saya menyamar sebagai Tan Hu Seng jadi guru bahasa Inggris sampai sekolahnya ditutup ketika Jepang masuk. Jadi kalau perkara ongkos saja, saya dapat mencetak buku-buku yang perlu. Pendapatan atau uang saya sebagai guru Inggris siang dan malam lebih dari cukup buat diri sendiri. Tetapi perkara pembagian ada lain hal. Ini rapat bergantung pada kekuatan di luar diri saya. Walaupun dari tahun 1925 sampai 1935, otak saya seolah-olah lumpuh karena kesehatan sangat terganggu, tetapi karena permintaan ramai ada keras, saya dalam kesehatan dan keamanan hidup amat terganggu dan terpaksa saja lari ke sana-sini, bisa juga mencatatkan Narde Republik Indonesia, masa aksi dan semangat muda. Semuanya perlu buat nasihat para pergerakan di Indonesia. Sukarnya perhubungan dan jauh tempat saya, maka sedikit sekali buku-buku itu sampai di tangan yang mempertanggungjawabkan di Indonesia. Barangkali 99% dari semua buku tersebut masih cerai-berai atau lapuk di luar Indonesia. Tetapi di mana sampai, hasilnya ada juga menyenangkan. Demikianlah sesudah saya sendiri ditangkap di Hong Kong pada penghabisan tahun 1932, inilah yang ketiga kalinya, dan semua teman seperjuangan ditangkap di Singapura dan didigulkan, diasingkan, catatan editor, maka perhubungan saya dengan sahabat dan teman seperjuangan di semua tempat sama sekali terputus. Beberapa kali saya coba mengadakan perhubungan dengan rakyat Indonesia dari Singapura, tetapi semuanya itu gagal. Di Singapura dari tahun 1937 sampai 1942, saya saksikan dan sedihi bagaimana besarnya kesukaran yang dihadapi oleh rakyat dan proletar dalam hal mendirikan susunan politik, terlebih-lebih pula dalam hal mengatur susunan tersembunyi. Jauh terbelakangnya Indonesia dalam hal mengatur susunan tersembunyi dari Tiongkok umpamanya. Saya percaya permintaan kepada buku-buku ada cukup keras, serta nafsu dan keberanian buat mencari atau membagikan buku-buku terlarang cukup besar. Tetapi rakyat Indonesia belum lagi sanggup mengatasi tamparan reaksi Belanda. Percumalah kalau buku itu dicetak, walaupun semua alat pencetak dan ongkos bisa didapat. Berhubung dengan itu, terpaksalah saya mengundurkan maksud saya, bertahun-tahun, sampai sekarang. Banyak proletar mesin, baca buruh industri, catatan editor, dan tanah, baca buruh pertanian, catatan editor, di Indonesia dan kekuatannya yang tersembunyi memang sudah cukup kuat buat merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda. Tetapi didikannya masih sangat tipis dan tiada cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Mereka kekurangan pandangan dunia, Wel Chen Hung, kekurangan filsafat. Mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat dan tahyul campur aduk. Mereka tiada sadar akan kekuasaan kelasnya, belum insaf sendiri bahwa tak dengan pertolongan proletar mesin, semuanya percobaan buat merebut dan membentuk Indonesia merdeka adalah perbuatan sia-sia belaka. 20 tahun dulu, saya sudah yakin akan kekuatan kaum proletar yang tersembunyi itu. Kini tiada kurang, malah lebih yakin dari itu. Filsafat kaum proletar memang sudah ada, yaitu di Barat. Tetapi dengan menyalin semua buku dialektis materialisme dan menyorongkan buku-buku itu pada proletar Indonesia, kita tiada akan dapat hasil yang menyenangkan. Saya pikir otak proletar mesin Indonesia tak bisa mencernakan paham yang berurat dan tumbuh pada masyarakat Indonesia dalam hal iklim, sejarah, keadaan jiwa, dan idamannya. Proletar Indonesia mesti setidaknya, dalam permulaan ini, mempunyai pembacaan yang berhubungan dengan pahamnya sekarang, pembacaan yang kelak bisa menjadi jembatan kepada filsafatnya proletar Barat. Saya percaya ada otak di Indonesia sekarang yang lebih terlatih dari saya dan pena yang lebih tajam dari pena yang berkarat karena tiada dipakai lebih dari 10 tahun belakangan ini. Akhirnya ada ahli bahasa Indonesia yang bisa lebih tangkas merebut jiwa dan semangat Indonesia dari bahasa saya yang terpendam di luar negeri dalam lebih dari setengah umur saya. Tetapi karena otak,
pena dan bahasa semacam itu saya belum lihat keluarnya, maka terpaksalah saya mempelopori. Tentulah saya berharap akan hati lapang dan sikap menolong memperbaiki dari pihak umum kalau berjumpa dengan kesalahan. Perpustakaan. Kita masih ingat berapa sindiran dihadapkan pada almarhum Leon Trotsky karena ia membawa buku berpeti-peti ke tempat pembuangan yang pertama di Alma-Ata. Saya masih belum lupa akan beberapa tulisan yang berhubungan dengan peti-peti buku yang mengiringi Dr. Andes Muhammad Hatta ke tempat pembuangannya. Sesungguhnya, saya maklumi sikap kedua pemimpin tersebut, dan sebetulnya saya banyak menyesal karena tiada bisa berbuat begitu dan selalu gagal kalau mencoba berbuat begitu. Bagi seseorang yang hidup dalam pikiran, yang mesti disebarkan, baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup. Seorang tukang tak akan bisa membuat gedung kalau alatnya seperti semen, batu tembok, dan lain-lain tidak ada. Seorang pengarang atau ahli pidato perlu akan catatan dari buku musuh, kawan, ataupun guru. Catatan yang sempurna dan jitu bisa menaklukkan musuh secepat kilat dan bisa merebut permufakatan dan kepercayaan yang simpatinya sepenuh-penuhnya. Baik dalam polemik, perang pena, baik dalam propaganda, maka catatan itu adalah barang yang tiada bisa ketinggalan, seperti semen dan batu tembok buat membuat gedung. Selainnya daripada buat dipakai sebagai barang bahan ini, buku-buku yang berarti tentulah besar faedahnya buat pengetahuan dalam artinya umumnya.